Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Cukup? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi dengan kemajuan teknologi kita masih dapat bertatap muka secara virtual seperti hari ini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu absensi dulu ya. Jika nanti Ibu panggil namanya, tolong dijawab hadir begitu ya. Yang pertama, Fasti Mustikani Nur Izati hadir. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Leoni Dilasanda. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Rahmawati Rinjani. Hadir. Nah ya, alhamdulillah sudah hadir semua. Berarti sudah siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Belum itu Ibu izin presenting dulu ya. Oh ya, nanti jika suara Ibu kurang jelas atau putus-putus, langsung diberitahukan saja ke Ibu ya, takutnya sinyal Ibu kurang stabil. Baik, Bu. Apakah PPT Ibu sudah tampak di layar anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mengawali dengan materi kejadian majemuk, bagaimana definisinya, kemudian contohnya, kemudian notasinya bagaimana. Nah, dalam kejadian majemuk itu kan ada beberapa jenis. Nah, salah satunya itu adalah kejadian saling lepas. Hari ini kita akan belajar materi peluang kejadian saling lepas. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami apa itu kejadian majemuk saling lepas, kemudian menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak, termasuk menyelesaikan masalah kontekstual terkait peluang kejadian saling lepas. Nah, kemudian apa Bu manfaatnya mempelajari peluang kejadian saling lepas itu? Yang pertama, peluang kejadian saling lepas itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan kita. Misalnya ini ya, menentukan besar peluang diterima di program studi universitas tertentu. Jadi semisal anak-anak bimbang nih, mau mendaftar di program studi apa, misal ingin program studi matematika atau kimia. Nah, anak-anak dapat menghitung peluang diterimanya anak-anak di program studi matematika atau kimia dengan melihat berapa banyak pesaing yang mendaftar di program studi matematika, kemudian banyaknya pesaing yang mendaftar di program studi kimia. Kemudian selanjutnya yang kedua, menentukan besar peluang menang dalam suatu permainan. Misalnya dalam suatu permainan pelambungan dua buah dadu dalam suatu permainan. Nah, misal pemain A akan mendapatkan poin jika yang muncul itu mata dadu genap atau prima. Kemudian pemain B, dia akan mendapatkan poin jika yang muncul itu mata dadu ganjil atau bilangan kelipatan. Nah, kita dapat menentukan, oh peluang mana yang lebih besar, peluang menang mana yang lebih besar, apakah aturan yang ditetapkan tadi sudah adil. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengingat kembali ya, kita recall materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu kejadian majemuk? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ririn. Kejadian majemuk adalah kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan, Bu. Ya, benar. Jadi kejadian majemuk itu adalah beberapa kejadian, bisa 2 atau lebih yang terjadi secara
bersamaan. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada sebuah percobaan acak, yaitu Ani melambungkan 2 buah koin secara bersamaan. Coba sebutkan kejadian majemuk yang mungkin terjadi dari percobaan ini. Ada yang ingin mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Leani. Kejadian munculnya angka dan gambar, Bu. Ya, benar sekali. Kejadian munculnya angka dan gambar. Kemudian apalagi? Coba Mbak Versti ingin mencoba? Oh itu Bu, kejadian muncul angka atau gambar Bu. Ya, benar. Kejadian muncul angka atau gambar. Nah, itu contoh dari kejadian majemuk dari percobaan acak ini. Selanjutnya, misal ada dua kejadian, yaitu misal A itu kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Kemudian yang B itu kejadian munculnya mata dadu bilangan genap dalam suatu percobaan acak pelambungan sebuah dadu. Maka apa arti dari A irisan B? Kemudian apa arti dari A gabungan B? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Leoni. Arti A irisan B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima dan bilangan genap. Ya, bagus, tepat sekali Mbak Leoni. Kemudian apa arti dari notasi A gabungan B? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu, agak Ya, silakan. itu artinya kejadian muncul mata dadu bilangan prima atau bilangan genap Bu. Ya, benar sekali, bagus. Berarti anak-anak masih mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lanjut ya. Oh ya, Ibu kirim dulu LKPD-nya di WA grup. Silakan anak-anak mengunduhnya di sana ya. Baik Bu. Sudah Ibu kirim ya tadi. Apakah anak-anak sudah mengunduh semuanya? Sudah, Bu. Baik, berarti kita lanjutkan ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita lanjut ke kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1, di sana ada sebuah cerita. Ibu bacakan ya. Jadi, Fahri dan Alwi memainkan permainan ular tangga dengan menggunakan dadu biasa. Dadu biasa di sini itu maksudnya dadu yang memiliki 6 mata dadu. Nah, setiap giliran bermain, mereka melambungkan 2 dadu tersebut bersamaan untuk menentukan berapa banyak langkah untuk menjalankan pion. Nah, dari cerita ini coba anak-anak menyebutkan kejadian majemuk apa yang mungkin terjadi dari cerita ini. Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 6 Bu. Ya, benar. Itu salah satu contoh dari kejadian majemuk percobaan acak ini. Selanjutnya, ada yang ingin mencoba lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Leoni. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berselisih 4. Wah, ya benar, bagus sekali. Itu adalah beberapa contoh dari kejadian majemuk yang mungkin terjadi dari pelambungan 2 buah dadu ini. Kemudian bagaimana jika Ibu berikan satu contoh kejadian dari pelambungan 2 dadu tadi, yaitu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Nah, kejadian ini termasuk contoh dari kejadian saling lepas. Di sini kita diminta untuk menentukan besar peluangnya. Bagaimana cara menentukan besar peluangnya? Anak-anak bisa mengikuti langkah-langkah penyelesaian pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Yang pertama adalah menentukan ruang sampel. Nah, anak-anak ketika SMP sudah pernah mempelajari ya materi peluang teori dan empirik. Di sana juga sudah dijelaskan apa itu ruang sampel. Nah, untuk mengingatkan kembali, jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak, atau dengan kata lain adalah kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak. Nah, di sana Ibu sudah berikan kotak-kotak kosong untuk menentukan, untuk mendata ruang sampel apa saja dari pelambungan 2 dadu tadi. Nah, jadi semisal yang ini itu adalah mata dadu yang 1. Nah, mata dadu 1 itu kan berarti dia memberikan hasil bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Kemudian yang ini semisal adalah mata dadu yang kedua. Nah, cara mendata ruang sampelnya bagaimana? Jadi, kita dapat menuliskannya dalam bilangan pasangan bilangan berurutan. Jadi, semisal kita melempar 2 dadu tadi bersamaan, maka kemungkinan misal yang pertama itu
dadu 1 memberikan hasil 1, kemudian dadu 2 memberikan hasil 2. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, kemudian 1, 3. Nah, coba anak-anak lanjutkan untuk mengisi kotak-kotak kosong ini untuk mendata ruang sampelnya. Coba Mbak Versti dilanjutkan sampai baris kedua. Ya Bu, untuk baris pertama selanjutnya itu jurusan 1,4, kemudian Ya. 1,5, Ya. kemudian 1,6. Berapa? 1,6 Bu. 1,6 tadi. Oh ya. Lagi batuk ya. Ya, dilanjutkan. Bisa dilanjutkan yang baris kedua. Untuk baris kedua 2,1. Lalu 2,2. Ya. 2,4. 2,5, 2,6 Bu. Ya, benar, tepat sekali. Untuk yang selanjutnya coba Mbak Leoni dilanjutkan sampai yang baris keempat saja. Silakan. Baik, Bu. Ya. Untuk kotak selanjutnya itu diisi 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, selanjutnya 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan yang terakhir 4,6. Bagus, tepat sekali. Kemudian yang terakhir coba Mbak Ririn melengkapi kotak-kotak kosong yang tersisa. Coba silakan Mbak Ririn. Baik Bu, untuk kotak selanjutnya itu diisi 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, kemudian 6,1, 6,2, 6,3 Bu. Ya, bagus tepat sekali. Dan untuk selanjutnya yang sudah Ibu berikan itu ada 6,4, ada 6,5, dan 6,6. Nah, berarti ada berapa banyak ruang sampel dari pelambungan 2 dadu ini anak-anak? Ada 36, Bu. Ya, benar, ada 36. Nah, selanjutnya untuk mencari peluang, kita juga harus menentukan titik sampel kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, atau masih ingat ya, kata atau dalam himpunan itu menginterpretasikan sebagai gabungan. Berarti di sini kita menentukan pasangan berurutan dari ruang sampel ini yang memberikan hasil 5 maupun 6. Ibu beri contoh satu ya, sebentar. Beri contoh yang memberikan hasil jumlahnya itu 5 itu misal 1,4. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Yang memberikan hasil 5 maupun 6. Berapa lagi? 1,5 Bu. Ya, 1,5. Kemudian ada berapa lagi? Yang mana? Pasangan berurutan yang mana? 2,3 Bu. Ya, 2,3. Selanjutnya. 2,4, Bu. Ya, 2,4 hasilnya 6 jumlahnya. Kemudian apa lagi? 3,2, 3,3 Bu. Ah, iya benar sekali 3,2, 3,3. Kemudian masih ada lagi? Pasangan berurutan yang mana? 4,3 Bu. Ah, iya 4,1, 4,2. Selanjutnya apakah masih ada lagi? 5,1, Bu. Nah, ya benar ada 5,1. Apakah masih ada lagi? Oh, ternyata sudah tidak ada ya. Berarti di sini kita dapatkan titik sampel kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6 itu apa saja? 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, dan 5,1. Berarti ada banyaknya titik sampel dari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6 ada sebanyak 9, Bu. 9 ya. Ya, ada 9. Bagus. Sekarang kita tinggal menentukan peluangnya. Peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Kita menggunakan
rumus yang sudah pernah kita dapatkan ketika anak-anak SMP, yaitu peluang sama dengan banyaknya titik sampel kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Ada yang ingin mencoba menjawab kelanjutan penghitungan peluang ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ririn. Jadi peluangnya itu sama dengan banyaknya titik sampel kejadian ada 9, banyaknya ruang sampel ada 36. Jadi peluang sama dengan 9/36. Kemudian Ya, disederhanakan benar. didapat 1/4, Bu. Iya, benar, tepat sekali. Terima kasih Mbak Ririn. Hasilnya adalah 1/4 atau 9/36 disederhanakan menjadi 1/4. Apakah jawaban anak-anak yang lain sudah sama apa yang disampaikan dengan Mbak Ririn? Sudah, Bu. Bagus. Lanjut ya. Dari kegiatan satu ini apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau masih ada yang bingung mungkin? Sudah paham, Bu. Baik, terima kasih. Berarti kita lanjutkan ke kegiatan 2. Nah, ke kegiatan 2 ini kita akan menentukan rumus umum dari peluang kejadian saling lepas. Di sini kita masih menggunakan cerita yang sama, yaitu cerita Fahri dan Alwi yang melambungkan 2 dadu secara bersamaan, kemudian masih menggunakan kejadian saling lepas berupa munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Nah, di sini kita misalkan ya, A itu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Kemudian B itu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6. Tadi kejadiannya adalah munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6. Berarti jika kita notasikan menggunakan pemisalan tadi A dan B, maka kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6 dapat dituliskan menjadi bagaimana? A gabungan B, Bu. Ya benar, A gabungan B ya, atau A union B menggunakan tanda U gitu ya. Selanjutnya, nah dalam berarti ketika kita ingin mencari peluang A gabungan B itu sama saja kita mencari rumus peluang gabungan. Nah, rumus peluang gabungan itu adalah misal kita ingin mencari peluang A gabungan B, berarti dia sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan peluang kejadian dari munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 6 tadi. Nah, di awal tadi kita sudah mendapatkan ruang sampel. Di sini kita notasikan sebagai S. Berarti S itu adalah himpunan yang dengan anggotanya itu 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Sama dengan yang kita dapatkan tadi, mengisi kotak-kotak. Berarti kita dapatkan NS, jumlah anggota dari S itu ada sebanyak 36. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah memisalkan A itu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Coba sebutkan apa saja anggota dari himpunan A ini? Itu Bu 1,4, 2,3, Ya. 3,3, dan 4. Ya, benar, tepat sekali. Sama ya ternyata. Jadi himpunan A itu anggotanya 1,4, 2,3, 3,2, 4,1 karena dia pasangan berurutan ini memberikan hasil jumlahnya sama dengan 5. Berarti kita dapatkan NA sama dengan 4. Sekarang kita mencari peluang kejadian A. Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Leoni. BA sama dengan NA per NS, Bu. Ya, benar. Berarti hasilnya? 4/36. Bagus, hasilnya 4/36. Ini kita menggunakan rumus peluang teoretik yang pernah kita dapatkan ketika SMP. Selanjutnya kita lanjut ke yang kejadian B. Ya, B itu tadi munculnya mata dadu berjumlah 6. Berarti apa saja anggota himpunan B itu anak-anak? 1,5, 2,4, 3,3, Ya. 4,2, Ya. 5,1. Berarti NB sama dengan 5.
Iya benar, tepat sekali. Terima kasih Mbak Leoni. Jawabannya sudah benar ya. Kita dapatkan anggota himpunan B itu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Berarti jumlah anggota himpunan B itu akan sama dengan 5. NB sama dengan 5. Kemudian, peluang kejadian B. Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ririn. Peluang kejadian B atau PB sama dengan NB per NS. Itu sama dengan 5/36, Bu. Ya, benar, tepat sekali. Terima kasih Mbak Ririn. Jawabannya sudah benar. Kita dapatkan PB itu sama dengan 5/36. Nah, tadi dirumuskan kita pada rumus peluang gabungan kan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Di sini kita juga harus mencari peluang A irisan B. Nah, A irisan B itu kan artinya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 dan 6. Berarti kita tinggal mencari irisannya. Anggota himpunan yang sama antara A dan B. Berarti kita tinggal menyajikannya. Kita sudah dapatkan himpunan A tadi 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Kemudian anggota himpunan B itu 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Nah, A irisan B ini apakah ada anggota yang beririsan? Apakah ada? Tidak ada, Bu. Ternyata iya, benar, tidak ada. Berarti berupa himpunan kosong. Oleh karena itu, NA irisan B akan sama dengan 0. ya, benar 0 karena dia berupa himpunan kosong. Nah, selanjutnya kita menentukan peluang A irisan B. Ada yang ingin mencoba bagaimana menentukan peluang A irisan B? Saya Bu, peluang A Ya, silakan Mbak Hosti. A irisan B per NS Bu. Ya. Berarti hasilnya 0/36 sama dengan 0 Bu. ya, benar. 0/36 itu akan sama dengan 0. Lanjut. Nah, berarti kita tinggal memasuk ke rumus tadi yang sudah kita dapatkan di awal, rumus peluang gabungan. Rumus peluang gabungan itu tadi kan peluang A gabungan B akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Coba ada yang ingin mencoba melanjutkan? Tinggal memasukkan saja. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Leoni. 4/36 ditambah 5/36 dikurangi 0, sehingga hasilnya 9/36. Dan ketika disederhanakan, kita dapatkan 1/4. Ya, benar. Hasilnya 9/36 atau jika kita sederhanakan menjadi 1/4. Ternyata hasilnya sama dengan yang kita dengan pengerjaan kita dari kegiatan 1 tadi. Nah, apakah yang lain jawabannya juga sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Leoni? Sudah sama, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita ke kesimpulan. Nah, sebelum itu kita melihat, nah, dalam peluang kejadian saling lepas itu, maka misal kejadian itu A dan B, maka A irisan B itu akan selalu berupa himpunan kosong, karena kejadian A dan B itu tidak ada yang terjadi secara bersama-sama. Berarti apa yang dapat anak-anak simpulkan terkait definisi dari kejadian saling lepas itu? Di sana kejadian saling lepas pasti irisan-irisan dari kejadian itu berupa himpunan kosong atau tidak. Berarti kesimpulan apa yang dapat anak-anak ambil mengenai definisi kejadian saling lepas? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Kejadian saling lepas adalah kejadian majemuk yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ya, benar, tepat sekali. Terima kasih Mbak Ririn. Jadi benar, jadi kejadian saling lepas itu adalah kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Mengapa? Karena irisan dari kejadian-kejadian itu berupa himpunan kosong, artinya tidak ada yang secara bersama-sama. Selanjutnya, nah, untuk suatu kejadian majemuk A dan B yang saling lepas tadi,
Maka kita dapatkan rumus peluang yang bagaimana? Kita dapatkan bahwa A irisan B itu kan selalu himpunan kosong, atau nanti NA irisan B-nya berupa sama dengan 0. Berarti peluang A gabungan B akan sama dengan bagaimana? Saya mencoba menjawab, Bu. Peluang A itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, Bu. Ya, benar. Jadi kita dapatkan bahwa rumus peluang kejadian saling lepas untuk kejadian A dan B yang saling lepas dengan peluang A ditambah peluang B tanpa dikurangi dengan peluang irisan keduanya. Karena irisan keduanya itu akan selalu berupa himpunan kosong. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah dapatkan peluang A gabungan B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kita tahu bahwa kejadian majemuk itu tidak hanya 2 kejadian, bisa 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, berarti untuk secara umum, peluang kejadian saling lepas itu akan sama dengan, nah, untuk kejadian A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, di mana kejadian ini saling lepas, maka kita dapatkan rumus peluangnya akan sama dengan peluang A1 gabung A2 gabung A3 dan seterusnya sampai AN. Kita dapatkan adalah rumusnya peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 ditambah dan seterusnya sampai peluang ke AN. Gitu ya anak-anak. Nah, berarti kita sudah dapatkan kesimpulannya. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, bagus. Berarti materi kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, kita review dulu ya apa saja materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Ada yang ingin mencoba menyampaikan review mengenai materi yang sudah kita dapatkan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Versti. Kejadian lepas adalah yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ya, benar. Jadi kita sudah mengetahui mengenai definisi kejadian saling lepas, yaitu kejadian majemuk yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Kemudian, apalagi yang sudah kita dapatkan hari ini? Kita dapatkan rumus peluangnya, Bu, untuk suatu kejadian. A1, A2, hingga AN yang saling lepas. Maka kita dapatkan rumus peluangnya peluang A1 gabungan A2 gabungan seterusnya hingga AN sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 hingga peluang AN. Ya, benar, tepat sekali. Terima kasih Mbak Leoni. Nah, berarti kalau semisal ada kejadian A dan B yang saling lepas, maka rumus peluangnya bagaimana? Rumus peluang kejadian saling lepasnya? Rumus peluang kejadian saling lepasnya itu WA gabungan B sama dengan WA ditambah PB, Bu. Ya, benar, tepat sekali. Selanjutnya, nah, untuk mengasah kemampuan anak-anak mengenai materi hari ini, yaitu peluang kejadian saling lepas, silakan anak-anak kerjakan uji kompetensi halaman 150 ya, yang nomor 6-7 saja. Silakan dikerjakan di selembar kertas, setelah itu di-scan, kemudian dikirimkan Ibu melalui email dalam format PDF. Paling lambat sebelum pertemuan berikutnya saja ya, dikirimkan melalui email. Selanjutnya, anak-anak juga silakan mempelajari baca-baca dulu materi mengenai peluang kejadian saling bebas. Nah, ini adalah jenis kejadian majemuk yang lainnya setelah kejadian saling lepas. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum Ibu tutup? Belum ada? Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Terima kasih. Ibu tutup. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum ditutup. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukupkan sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga anak-anak.